Ada berkat yang sementara, yaitu materi. Itu gak usah penyembahan. Orang yang gak kenal Tuhan, materinya bisa lebih banyak dari kita. Tapi fokus kita kebanyakan cuma di materi. Ada orang punya materi tapi gak bahagia. Ada berkat yang tidak kelihatan. Kehadiran Tuhan. Tuhan selalu ada di hatiku. Perlindungan Tuhan. Kesehatan dari Tuhan. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Keharmonisan keluarga. Berkat berarti kehadiran Allah bersama kita. Saya ngalami padang gurun, ngalami lembah. Pernah lihat Pastor Johan gak semangat. Karena saya mengerti berkat, walaupun lagi ada masalah, ada Tuhan yang bersamaku. Yang ketiga, berkat adalah pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Dan yang terakhir, berkat adalah pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Sama sekali saya gak baca ada uang. Tapi Tuhan gak mungkin membiarkan anak-anaknya hidup dalam kekurangan. Karena Dia Bapa yang baik. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Ini kisah nyata, baru saya dengar langsung dari seorang pendeta. Pendeta ini berasal dari gereja yang punya aturan tidak menggaji pendetanya. Mereka hidup hanya dari iman dan dari memberitakan firman Tuhan. Pada suatu saat istrinya bilang, uang habis, beras habis, kebutuhan bayi pun habis. Maklum, mereka masih dalam perintisan. Mereka hanya bisa menangis dan berdoa kepada Yesus. Tiba-tiba, di tengah doa ada suara anak kecil. Tok, 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 Om buka pintu. Anak ini terus mengetok. Pendeta ini sempat berpikir, aduh anak kecil ganggu aja. Tapi suara itu terus memanggil. Akhirnya dibukalah pintu. Dan teman-teman tahu anak itu memberikan amplop. Isinya uang cukup untuk beli semua kebutuhan bayi dan keluarga mereka. Masihkah kamu percaya? Yesus sanggup menolong dengan segala cara dan tepat waktu. Walau secara logika gak mungkin. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi ingat syaratnya, mengasihi Yesus. Yang mau berusaha, kerja maksimal dan tetap percaya dan terima mujizat, tulis di komen, saya percaya. Dan jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini dengan like, share, komen, follow, subscribe. Agar banyak jiwa lebih banyak lagi dijangkau. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan yang penuh kasih, malam ini aku datang padamu dengan hati yang lelah namun bersyukur. Terima kasih untuk setiap nafas, untuk kekuatan yang Kau beri sepanjang hari ini. Jika ada hal yang belum kuselesaikan,
ajar aku untuk menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Bila ada luka atau kecewa yang masih tersisa, jamahlah hatiku, agar aku bisa memaafkan dan tenang dalam damai-Mu. Lindungi keluarga dan orang-orang yang kucintai. Jauhkan kami dari mara bahaya dan berikan tidur yang penuh damai. Besok, ketika aku terbangun, biarlah semangat baru dan kasih-Mu mengisi hari-hariku lagi. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kekuatan doa, keintiman dengan Tuhan membuat kita kuat menghadapi godaan dan cobaan hidup. Jangan sok kuat dan jangan malah jauh sama Tuhan. Ada orang yang berkata gini, saking banyaknya masalah gue udah gak mau cari Tuhan lagi, gue udah gak bisa doa lagi. Salah. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalau Anda jatuh dalam dosa sekalipun, jangan menjauh dari Tuhan. Menjauh adalah pilihan yang salah. Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Berdoa adalah bukti kita mengandalkan Allah. Yakobus 5 ayat 13a berkata begini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau Anda lagi susah, jangan kemana-mana. Hampiri Dia. Hampiri tahta kasih karunia-Nya. Dan harapkan pertolongan hanya dari Dia. Orang suka marah ketika dia susah dan bilang begini, jangan suruh gue doa. Gue udah doa. Emang doa bisa nolong gue? Bisa. Karena mujizat Tuhan sanggup menolong kita. Melampaui segala akal, pikiran, dan kekuatan manusia. Salah kalau Anda bilang, doa tidak bisa nolong saya. Saya kasih tahu, kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda akan menyaksikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jangan takut berkat kamu dicuri orang. Karena berkat Tuhan tidak akan pindah. Haleluya. Tuhan kita itu pemurah, katakan amin. Tuhan kita itu maha adil, yang percaya katakan amin. Kita tuh gak perlu kecewa kalau ngelihat orang lain lebih dipakai Tuhan. Orang lain lebih kaya dari kita. Orang lain lebih hebat dari kita. Kita gak perlu iri hati. Yang kita harus yakin bahwa gini, Tuhan itu adil. Hati kita harusnya gini, kita harus senang lihat orang lain ditolong Tuhan. Kita harus senang lihat orang lain juga diberkati Tuhan. Sebenarnya urusan Tuhan mau berkatin siapa, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Berkat-berkatnya Tuhan, kenapa kita yang marah? Upah itu yang menentukan Tuhan, katakan amin. Percaya gak hidup Anda pasti diberkati? Percaya gak upah tuh datangnya dari Tuhan? Ya udah syukurin aja. Kalau Anda iri hati, nanti malah gak diberkati. Tapi kalau Anda baik, suka nolong orang, apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu, kamu pakai buat berkatin orang lain. Kira-kira Tuhan akan memberkati kamu lebih lagi gak?